Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, Anda kembali bersama kami tentunya masih di Berendo. Kita kembali membahas seputar dengan misi dari pasangan calon nomor urut 5. Seperti janji saya tadi, kita akan mengulas ya seputar dengan misi yang keempat ini untuk mewujudkan perekonomian inklusif berbasis potensi daerah yang berdaya saing. Mungkin ke Pak Roni, silakan Bapak. Ini seperti apa Pak? Mungkin apakah ini berkaitan besar dengan UMKM di Kota Bengkulu nih Bapak? Iya, otomatis ya. Otomatis. Nah, karena Kota Bengkulu ini kota sejarah, ya banyak sekali potensi-potensi daerah yang untuk menunjang perekonomian. Karena kita punya daerah pariwisata yang bagus, kemudian kita juga punya budaya yang bagus, kemudian peninggalan-peninggalan sejarah yang memang betul-betul dikenal. Sekarang bagaimana ini bisa menjadi potensi suatu daerah? Ya pertama kita perbaiki dulu infrastrukturnya. Bagaimana infrastruktur ini menjadi lebih baik, lebih dikenal, cara kita bagaimana kita mengemas daerah-daerah wisata, daerah-daerah sejarah ini kita kemas dengan baik. Kemudian bagaimana kita memperkenalkan daerah wisata kita ini ke seluruh wisatawan. Mungkin nanti kita akan bekerja sama dengan transport seperti penerbangan, kemudian perhotelan. Ya, penerbangan itu nanti di setiap penerbangan yang ada masuk Bengkulu itu kita udah memperkenalkan. Seperti kita punya majalah, ya ayo kita bikin, ya kan. Kemudian kita perkenalkan juga lewat nanti anak-anak magang, anak-anak sekolah, ya ataupun di perhotelan. Jadi di setiap kamar-kamar hotel itu juga, ataupun di masuknya masuknya hotel itu nanti sudah tahu kemana aja mereka akan datang, dengan cara tadi memperkenalkan lewat media sosial, lewat majalah-majalah. Nanti kan itu kita kenalkan gimana caranya kita menjual pasar kita ini agar supaya diminati untuk wisatawan itu hadir di Kota Bengkulu. Kemudian yang terakhir juga, bagaimana kita melayani agar supaya wisatawan datang ke Kota Bengkulu ini bisa nyaman, bisa berhari-hari untuk dia di Bengkulu. Karena seperti kita ketahui hari ini, contoh itu Benteng Malabro. Malabro itu kan ya sampai hari ini mungkin masih begitu-begitu aja. Ya, ke depan kita akan melakukan revitalisasi wilayah sekitar, infrastruktur kita bikin bagus, ya kan. Misal Mes Pemda, nanti kalau kami terpilih, insya Allah kami terpilih ini, itu Mes Pemda itu akan kami jadikan, karena dia terbengkalai, kami akan meminta kepada pemerintah provinsi agar aset itu bisa kita manfaatkan. Misalnya nanti kami akan jadikan kantor wali kota. Di sana nanti ada tumbuh perekonomian yang baru. Artinya di sana akan juga nanti ada selain kantor, ada pusat-pusat kuliner, ya kan, pusat-pusat oleh-oleh. Kemudian seperti Benteng Malabronya, seperti kita ketahui, kalau kita pernah datang ke Jawa Tengah lah, katakanlah di Jogja, kita datang ke mana namanya daerah Malioboro. Kadang-kadang di sana ada bukan Malioboro lah ya, udah ke ini aja, ke tanah Padang.
ataupun di Ranah Minang itu rumah gadang. Rumah gadang itu di sana banyak potensi yang bisa diambil. Seperti kalau kita datang ke sana, di sekelilingnya sudah banyak kuliner-kuliner, ya kan, oleh-oleh, ya kan. Jadi UMKM tumbuh kembang, masuk ke dalam rumah gadang itu ada persewaan seperti baju-baju Minang. Oh, baju adat gitu ya. Baju adat. Nah, bagaimana kita lakukan juga seperti Benteng Malabro, ya kan? Petugas-petugas kita itu memakai pakaian-pakaian ala-ala Inggris, iya kan? Kemudian kita juga bisa menyewa. Kemudian kita bisa berfoto di sana. Artinya nyaman hadir di sana dengan lingkungan. Kemudian ya, warga-warga sekitar itu menerima wisatawan kita dengan baik, melayani. Artinya ya, ayo kita lakukan ini untuk kemajuan kita, kota kita. Kemudian juga seperti contoh di Rumah Bung Karno, begitu juga kita lakukan. Bagaimana wisatawan itu hadir di sana, itu sudah disambut oleh zaman-zaman pada waktu Pak Soekarno ada di Bengkulu. Kemudian ibu-ibunya memakai kebaya, ya kan, seperti Pak Soekarno juga memakai jas, pakai kacamata, ya itu salah satu potensi tentang sejarah yang kita ada. Kalau berbicara pariwisata, Pantai Panjang kita ini sangat baik. Mulai dari Pantai Panjang kita, Pasir Putih itu punya potensi yang bagus. Dia punya punya gayanya sendiri. Seperti pantai pantai yang saya bilangin barusan, Pasir Putih. Dia pasirnya yang bagus. Kemudian lari lagi ke sini, jalan lagi ke sini, ada Pantai Panjang. Di sana ada spot-spot olahraga, ada mall. Kemudian ada Pantai Berkas. Ya kan, Pantai Berkas itu ada lagi mungkin kapal-kapal. Tadi di sana ada kegiatan-kegiatan masyarakat. Ya, kapal-kapal itu ya seperti kita ketahui lah. Jadi di sana potensi-potensi perekonomian bisa hidup. Kemudian ada lagi di Pantai Zakat. Pantai Zakat itu di sana adanya spot-spot air yang bisa kita lakukan. Ya, olahraga air kah, ada bisa selancar kah, bisa jet ski kah, ya kan, banana boat, kemudian bisa mandi-mandi pantai. Karena di daerah-daerah selain Pantai Zakat itu dilarang kita untuk mandi. Ya, bagaimana ini kita lakukan, kita kemas dengan baik, ya kan, agar supaya wisatawan kita merasa nyaman. Kemudian hotel-hotelnya juga, ya sekarang hotel-hotel di Bengkulu ini sudah berkembang, sudah banyak hotel-hotel bintang. Kemudian bertambah terus hotel-hotel. Jadi ayo kita bersama-sama untuk menjaga apa yang sudah diwariskan tentang budaya, tentang sejarah kita. Ya, kami akan mengemas ini dengan baik tanpa biaya yang besar. Ya, contoh kalau kita ke Jogja itu ya dia budayanya. Artinya kita datang ke Jogja dengan adanya tarian-tarian baru datang. Ya, kita bagaimana di Bengkulu juga begitu. Datangnya wisatawan, di sana sudah mulai ada tari-tari persembahan ataupun dolka. Ya, potensi-potensi itu ya seperti pusat-pusat oleh-oleh tadi di sana dijual makanan-makanan khas Bengkulu, lempuk kah ataupun khas Bengkulu ini, Pak Baitat kah, ya kan. Kemudian ekonomi kreatif, kemudian seniman-seniman ini ayo kita hidupkan kembali. Seniman-seniman ini nanti bagaimana daerah-daerah wisata ini adanya misalnya anak seniman-seniman, misalnya dia pelukis. Ya, saya ingin mengembangkan bagaimana Jogja itu kita bisa bawa seperti itu di Bengkulu, ke Bengkulu. Gaya-gaya Jogja karena sama saya lihat. Karena ya dia tidak membutuhkan biaya yang besar karena dia sudah mempunyai peninggalan sejarah itu yang kaya ya. Yang kaya. Nah, ya ayo kita bangun ini seperti Jogja. Jadi kita datang karena Kota Bengkulu ini daerah tujuan, bukan daerah transit. Betul. Ya, bagaimana wisatawan datang ke Bengkulu ini merasa ya dia ingin berwisata dan lama di Bengkulu. Ayo kita bikin seperti itu.
Baik, jadi Begitu, yang saya Mbak Dila. lihat di sini memang perkembangan ekonomi yang dimaksudkan ini memang berasal dari wisata tadi ya. Ketika kita mempunyai wisata yang baik, promosi yang baik, maka semuanya akan berkembang juga. Berkembang Gitu, berikut dengan otomatis. UMKM-nya, kemudian juga tadi disinggung budayanya, Ekonomi semuanya yang kreatif. ada di Bengkulu juga ikut berkembang. Ketika kita Berkembang. punya promosi yang baik untuk Promosi baik. wisata di Iya, Bengkulu iya, ya. Mungkin media. kita ke Pak Zulpandi, Bapak ini tadi kan sudah dibahas mengenai wisata, kemudian UMKM, semuanya sektor perekonomian yang saling berkesinambungan. Nah, kalau berkaitan dengan investasi, nah ini kan juga dituliskan di dalam sini bahwasannya ada investasi. Nah, seperti apa Pak yang berkaitan dengan perekonomian di Bengkulu, Pak? Baik, jadi yang pertama yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bengkulu ini adalah mengembangkan kota ini dari ujung ke ujung seperti yang bilang tadi. Ya. Pertama kita melakukan pemerataan pembangunan dulu. Itu tujuan utama kita juga membangun kota Merah Putih di Betungan itu untuk pemerataan pembangunan dan ekonomi masyarakat. Jadi tidak hanya tersentral di satu titik saja. Dengan kota Bengkulu ini sudah maju dan modern dari ujung ke ujung, yang jelas nanti dengan potensi wisata kita yang ada, investasi itu bisa datang dengan sendirinya. Potensi investasi kita ini adalah potensi dari pariwisata, dari perhotelan. Sekarang Bengkulu sudah mempunyai sekitar 84 hotel kota Bengkulu ini dengan 13 hotel berbintang. Yang artinya dalam perjalanan satu dekade terakhir itu kemajuan kota Bengkulu dalam investasi sudah maju. Ditambah lagi sekarang kan kita punya juga Bengkulu BIM ya kan, yang posisinya itu tepat di dekat lokasi wisata. Yang mana investasi-investasi seperti ini yang kita tunggu dari para investor yang akan datang. Di samping nanti kemungkinan kita akan kolaborasi juga dengan Pemprov mungkin nanti ya, yang akan diadakan investasi bikin pabrik minyak merah putih nantinya oleh Pak Helmi Hasan, kalau Pak Helmi Hasan juga terpilih nantinya. Amin, amin, amin. Iya. Ya, baik. Kalau misalnya kita beralih kembali ini seputar dengan sosial dan budaya. Seperti yang tadi disinggung oleh Pak Roni, bahwasannya Bengkulu juga itu kekayaannya justru di sana. Mungkin kita akan bahas ya Bapak seputar dengan sosial budaya Bengkulu. Seperti apa pengembangannya dari Paslon 05 harapannya nanti. Tapi kita jeda kembali ya. Kita akan simak setelah pariwara berikut. Pemirsa jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami tentunya di Perendo.